Sepulang dari jalan-jalan, biasanya kami menyempatkan diri untuk berbelanja di kawasan Tetuaan. Di sini kami tidak berbelanja ke pasar seperti di Indonesia, melainkan langsung ke toko yang menjual barang yang kami butuhkan. Biasanya saya akan ke toko Palmira, toko milik warga Maroko yang menjual aneka daging halal. Ya, jadi tadi ditanyakan, daging halal ini didapatkan dari mana? Apakah dari Maroko atau dari terus? Hasan menjawab bahwa daging-daging ini didapatkan dari Spanyol sendiri. Jadi di Spanyol ada tempat pemotongan hewan halal. Di sini cukup lengkap, mulai dari daging khas untuk membuat rendang, tulang iga, sosis, dan masih banyak lagi. Nah, jadi kalau di Spanyol ini paling enggak, khususnya untuk orang Indonesia, itu kita butuh 3 tempat untuk belanja dapur. Pertama, toko daging halal. Kedua, toko Asia, untuk bahan makanan Asia. Dan yang ketiga, toko sembako. Dan jaraknya antar toko tadi itu paling nggak 1 kilo gitu ya. Jadi sekali belanja ya kita mau nggak mau ngabisin 3 kilo, kita jalan 3 kilometer gitu. Jadi jangan heran, jika dalam sekali ke pasar, istri saya langsung belanja banyak demi menghemat tenaga. Mengenai makanan halal, ada sesuatu yang menyedihkan dan menjadi ironi menurut saya. Ya, berbagai produk berlabel halal yang beredar di sini justru banyak dikeluarkan oleh negara-negara yang bukan mayoritas Islam. 2 produk ini ada logo halalnya, masing-masing ada logo halalnya. Dan menariknya, kita negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim itu tidak mendominasi pasar dunia, termasuk di Spanyol ini. Buktinya ini ada 2 produk halal ini justru datang dari negara yang bukan mayoritas muslim. Yang ini misalnya saus tiram ini datang dari Thailand. Dan ini ada logo halal yang dikeluarkan oleh otoritas negara Thailand. Sementara satu lagi ini bola ketan yang juga ada sertifikat halalnya dikeluarkan oleh otoritas Islam di Singapura. Ya, berjualan makanan halal merupakan salah satu bentuk syiar Islam. Para perindu surga, sejak kecil kehidupan saya selalu diisi dengan nilai-nilai keislaman kuat. Saya pernah menjadi santri di pondok pesantren sejak madrasah Ibtidaiyah. Saat itu saya belajar di pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Dan lanjut ke Ponpes Krapyak Yogyakarta mulai dari SMA hingga menikah tahun 2010. Dengan ilmu keislaman yang saya miliki, saya sudah terbiasa memberi khutbah dan tausiah. Kadang, saya juga menjadi tempat bertanya hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik dari warga Indonesia sendiri maupun dari warga lokal Spanyol. Saya berusaha menjawab berbagai pertanyaan sesuai dengan pedoman Al-Quran dan hadis yang saya ketahui. Para perindu surga, keterlibatan saya di KBRI ini bukan hanya karena saya warga Indonesia asli, tetapi ada campur tangan dari salah seorang staf di sini yang bernama Suyanto. Kami lebih mengenalnya dengan panggilan Pak Yanto. Pak Yanto awalnya merasa miris karena tidak banyak yang mempunyai dasar agama yang kuat saat hidup di luar negeri. Seringkali mereka kesulitan mendapatkan pembicara dan juga imam sholat. Saat pihak KBRI mengetahui bahwa saya adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya menjadi rutin berkunjung dan mengisi majelis taklim di KBRI. Semua kegiatan dakwah yang dilakukan selalu mendapat dukungan penuh oleh pihak KBRI. Alhamdulillah. KBRI otomatis ya sangat mendukung ya, terutama seperti pengajian ibu-ibu kan waktu itu sempat agak ya menurun gitu ya. Terus beliau cerita, terus akhirnya kita aktifkan kembali. Kalau itu bagus, pasti kita dukung. Selamat datang di kota Barcelona. Begitu banyak pemandangan negatif tentang Islam oleh warga Barcelona, terutama bagi warga yang tinggal di sekitar masjid. Ada yang menganggapnya baik, tapi ada pula yang menganggap agama Islam sama seperti agama lainnya. Ay, bueno, yo en realidad creo que las religiones son todas una. Para mí las religiones son todas una. Pienso que todos dicen lo mismo, que somos nosotros los que percibimos diferentes cosas, pero todo es lo mismo. O sea. Saya Amrin. Sudah hampir 11 tahun saya menetap di kota Barcelona, Spanyol. Awalnya tidak pernah terlintas di pikiran saya untuk bekerja dan menetap di Spanyol. Banyak kisah baik suka maupun duka yang saya alami di sini. Semuanya bermula saat saya lulus SMK Bintek di Purwokerto, Jawa Tengah.
Setelah lulus sekolah, dengan iming-iming penghasilan 40 juta sebulan oleh jasa pencari kerja luar negeri, saya tertarik dan berangkat ke negara Spanyol. Sesampainya di Spanyol, saya malah ditipu oleh agen yang menawarkan saya pekerjaan. Saya bahkan sempat menjadi kejaran petugas keamanan Spanyol karena menjadi pekerja ilegal. Ya, di Eropa, para imigran gelap memang selalu menjadi isu serius. Menurut laporan Uni Eropa, awal tahun 2019, negara Spanyol telah menggantikan Italia sebagai pilihan tujuan imigran melintas Laut Tengah untuk masuk Eropa. Badan Penjaga Perbatasan dan Pesisir Frontex Italia mengatakan, ada sekitar 150.000 orang memasuki Uni Eropa melalui penyeberangan tak teratur sepanjang 2018. Di Spanyol sendiri, kedatangan imigran di negeri ini mencapai hingga 57.000 orang. Hal ini membuat rute dari Maroko ke semenanjung Iberia menjadi yang paling aktif di Eropa. Sebagian besar imigran berasal dari Suriah, Afghanistan, dan Irak. Tahun 2008 silam, saya hidup terlunta-lunta di negeri Matador ini. Untuk membeli tiket pulang ke Indonesia saja, saya bahkan tidak memiliki cukup uang. Tapi saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa hambanya yang terzolimi ini. Ada komunitas Muslim dari Pakistan yang menolong saya. Saat itu, saya merasa bersyukur. Allah benar-benar menolong saya. Sahabat Perindu Surga, ini wilayah di mana dulu saya pernah tinggal di sini dan pertama kali kerja di sini di toko buah. Ini wilayah kebanyakan orang-orang Pakistan, India, Bangladesh. Kebetulan saya dulu kerja di toko buah orang Pakistan. Ini tokonya. Mari kita lihat masih sama nggak itu pemilik tokonya. Hola, ¿cómo estás? ठीक है alhamdulillah और alhamdulillah ठीक है alhamdulillah Alhamdulillah. ¿Todo bien? Mucho tiempo, ¿no? Sí, alhamdulillah bien. Saya dipertemukan dengan komunitas Muslim meski dari negara berbeda. Walaupun mereka tahu bahwa status saya adalah ilegal. Saya bekerja hampir 5 tahun lamanya dengan penghasilan 550 euro per bulan. Dulu saya kerja sama orang Pakistan, masuk dari jam 8, terus istirahat jam 12, masuk lagi jam 4, sampai tutup jam 10 malam. Dulu dibayar 550 euro. Jadi ya alhamdulillah bisa buat makan, buat bayar kos, itu alhamdulillah cukup. Dan alhamdulillah bisa kirim orang tua juga. Saya harus mengerjakan semua hal, mulai dari mengangkat berkilo-kilo kotak buah, hingga menjaga toko dari pagi hingga petang. Dulu saya kerjanya di sini, nambah-nambahin barang-barang yang kurang. Gitu. Ini kalau kurang ngambil dari kulkas, di sana di dalam ada. Namun saat itu saya merasa cukup. Mungkin karena bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, "Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Yang penting buat saya, mereka masih mau menerima saya. Padahal dulu saya masih ilegal, belum punya NIE. Kalau sekarang alhamdulillah sudah punya NIE. Secercah harapan pun muncul di tahun 2013. Saat itu, pemerintah Spanyol melakukan pemutihan dokumen bagi pekerja ilegal. Dan saya pun segera mendaftarkan diri. Alhamdulillah, akhirnya saya memiliki dokumen permanen residen dan boleh bekerja secara resmi di Spanyol. Saat ini, saya bekerja di sebuah pabrik gula dan saya sudah memiliki jaminan kesehatan serta membayar pajak layaknya penduduk asli Spanyol. Sesekali saya masih sering berkunjung ke toko buah ini, meskipun para pekerja dan pemiliknya sudah berganti-ganti. Namun tetap saja, toko buah ini menjadi titik balik kehidupan saya menaklukkan negeri Matador ini. Saya tetap bermimpi pada suatu hari, saya bisa kembali ke tanah air dan membangun bisnis saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa saya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.